Marzuki, apakah teman-teman kalian sudah berganti baju semua? Marzuki, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah Pak, sudah ganti pakaian olahraga semua Pak. Baik, kalau sudah siap silakan Marzuki bariskan di lapangan, nanti sebentar lagi Bapak akan menyusul. Siap Pak. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat. Sigit, apa kabar Sigit? Sehat Pak. Alhamdulillah. Mantap Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, Marzuki. Kepada Marzuki, silakan maju ke depan untuk memimpin berdoa. Silakan Marzuki. Siap Pak. Oke. Baiklah teman-teman, siap gerak, rentang tangan gerak, tegak gerak. Mengawali kegiatan olahraga hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, terima kasih Marzuki telah memimpin doa pada kegiatan kita kali ini. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu ya. Marzuki, adakah teman-temanmu yang tidak hadir hari ini? Rahmat Haryadi tadi izin tulis sebentar Pak. Oh, WC ya sudah, nanti kita tunggu saja untuk Rahmat Haryadi. Baik, sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional pada negeri ya. Hitungan ketiga kita bernyanyi bersama-sama anak ya. 1, 2, 3. Kami berjanji Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional itu ya, untuk kecintaan kita kepada negara kita Indonesia. Ya anak ya. Oke, Hendri tolong fokus ya. Bapak akan menjelaskan tujuan belajar kita hari ini. Jadi tujuan belajar kita hari ini nantinya anak-anak ya dapat menjelaskan ya pola gerak bertumpuk, tolakan, berputar, mendarat pada guling ke depan ya. Jadi nanti anak-anak dapat menjelaskan. Yang kedua, anak-anak nanti dapat pada saat kegiatan belajar dapat menganalisis ya variasi pola gerak bertumpuk, tolakan, berputar dan mendarat, guling ke depan, tentunya dengan benar ya. Wahid, fokus Wahid ya. Yang ketiga, nanti Bapak harap kalian semuanya bisa membedakan variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke depan. Ayo Bapak lanjutkan ya. Jadi yang keempat nanti pada kegiatan belajar ya, anak-anak nantinya bisa mempraktikkan pada akhir kegiatan pembelajaran maupun pada kegiatan kelompok belajar dapat mempraktikkan variasi pola gerak ya, bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling depan ya, tentunya dengan benar juga. Itu ya. Jadi harapan Bapak kalian dapat menjelaskan nantinya, mampu menganalisis, mampu membedakan dan mampu mempraktikkan guling ke depan. Anak-anak ya, tujuan kita pada hari ini. Kemudian anak-anak, Bapak akan menjelaskan manfaat kita mempelajari gerak guling ke depan ini ya. Jadi ada manfaatnya kita belajar gerak guling ke depan ini anak-anak. Jadi yang pertama, gerak guling ke depan ini ya manfaatnya melatih koordinasi,
pikiran dan tubuh kita. Jadi pikiran dan tubuh kita saling bekerja sama, anak ya. Jadi terlatih nantinya. Kemudian yang kedua, anak-anak ya, manfaatnya adalah melatih mata kita. Karena gerakan guling ke depan ini ada tahapannya, tadi sudah Bapak jelaskan 4 tahapan ya. Jadi dengan mengamati teman-teman kalian nanti melakukan gerak guling ke depan itu ya, kalian sudah melatih mata kalian untuk bergerak cepat ya. Jadi mata kalian terlatih untuk melihat gerakan-gerakan yang cepat. Begitu juga ketika belajar membaca ya. Jadi ketika belajar membaca, kalau mata kalian sudah terlatih, kalian tidak akan kesulitan untuk memahami baris per baris itu dalam buku yang kalian baca. Begitu anak-anak ya. Yang ketiga, manfaat kalian mempelajari gerak ini nantinya sama dengan pelajaran kita yang lalu. Pelajaran yang lalu kita belajar kayang ya. Jadi kayang dan roda depan sama-sama melatih kelenturan tubuh kita ya. Sama-sama melatih kelenturan tubuh kita. Jadi dengan anak-anak melakukan gerakan secara berulang-ulang, nantinya tubuh anak-anak akan semakin lentur. Beda dengan orang yang belum pernah melakukannya sama sekali ya, pasti akan kaku. Nah, makanya dengan anak-anak melakukan secara berulang-ulang, maka tubuh anak-anak akan lentur. Nah, itu gunanya ya. Baik. Berikutnya Bapak akan menganalogikan 2 benda ya. Jadi ada benda yang berbentuk kotak dan benda yang berbentuk bulat. Menurut Sigit, apabila 2 benda itu apabila 2 benda itu diberi dorongan, yang mana yang lebih lancar geraknya, Sigit? Yang bundar. Yang bundar ya. Lalu menurut Agus, yang mana yang geraknya lebih lancar, Agus? Sama Pak, yang bundar kan lebih mudah menggeliti. Oke, baik ya, benar semua ya. Jadi benda bundar atau benda yang bentuknya merimpar ya, itu kalau diberi dorongan, geraknya akan lebih lancar daripada benda yang berbentuk kotak, anak ya. Nah, sama halnya seperti roda mobil. Pernah melihat roda mobil, Wahid? Pernah Pak? Bulat apa kotak itu? Roda mobil itu? Bulat lah Pak, bundar Pak. Oh, bundar ya. Bukan loncong, Wahid. Jangan jawab loncong, bulat ya. Mirip-mirip Pak. Iya Pak. Ini. Oh ya, berarti Wahid belum bisa menjawab loncong bulat ya. Iya Pak. Mobil itu rodanya bulat ya. Jadi bentuk roda mobil itu bulat. Karena kenapa dia tidak kotak-kotak? Karena kalau bentuk roda mobil itu kotak-kotak, bahkan kalau Marzuki di dalam mobil rodanya kotak-kotak, bagaimana rasanya Marzuki? Enak apa tidak? Tidak Pak. Tidak nyaman ya. Nah, Pak ada ganjelan. Nah, begitu juga pada saat anak-anak melakukan aktivitas depan ini nanti ya. Apabila pada saat tolakan itu tubuh anak-anak melingkar sempurna, gerakannya pada saat gerakan akhir akan bisa kembali ke sikap bongkok kembali ya. Tapi kalau pada saat anak-anak tubuhnya tidak melingkar sempurna pada saat menolak ya, tentu rasanya tidak nyaman dan akan tidak bisa berputar dengan sempurna, nah ya. Kita analogikan tadi benda yang kotak tadi, begitu ya. Bisa dimengerti sampai sini seluruhnya? Mengerti Pak. Oke, baik. Tanpa. Jadi anak-anak itu yang bisa Bapak sampaikan di kegiatan pendahuluan kita ini ya. Selanjutnya sebelum kita masuk kegiatan inti, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Marzuki, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya melakukan pemanasan. Silakan Marzuki. Coba. Jelas teman-teman. Tentang tangan, gerak. Oke.
lakukan pemanasannya Marzuki seperti biasa ya. Stretching terlebih dahulu ya, gerakan pasif, kemudian yang warming up ya, gerakan aktif seperti biasa dari kepala, tangan, badan sampai kaki ya. Silakan Marzuki. Baiklah teman-teman, kumpulkan kepala. Selesai Marzuki? Sudah Pak. Selesai ya? Baik anak-anak. Kalian sudah selesai melakukan pemanasan. Sekarang kalian Bapak minta untuk jogging terlebih dahulu ya. Cukup 2 putaran lapangan sekolah kita ini. Jadi cukup kalian jogging 2 putaran lapangan sekolah kita ini. Bapak ambil alih ya. Siap, gerak seluruhnya. Hadap kanan, gerak. Dimulai dari Marzuki. Silakan Marzuki. Coba. Eris, baris berikutnya. Siapa? Ya, 1 putaran lagi anak-anak ya. Ayo 2 semangat. putaran Bapak dari mulanya. Ayo lari. Ayo semangat kawan-kawan, ayo lari. Nah, sudah sedikit kembali ke barisan ya. Marzuki, kawan-kawannya silakan disiapkan kembali. Siapkan kembali kawan-kawannya. Siap gerak, rentang tangan. Gerak. Siapa? Istirahatkan dulu. Siap, istirahat di tempat. Gerak. Kembali ke tempat Marzuki. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah melakukan gerakan pemanasan ya. Berikutnya kita akan masuk kegiatan inti. Jadi untuk kegiatan inti dan kegiatan penutup ini ya anak-anak akan kita lakukan di dalam kelas. Jadi penyampaian materinya nanti untuk pola gerak bertumpu, tolakan berputar, mendarat dan pada guling ke depan ini ya akan disampaikan melalui video pembelajaran di dalam kelas. Silakan anak-anak masuk ke dalam kelas. Seluruhnya Bapak ambil alih, siap, gerak. Tanpa penghormatan, balik kanan, bubar jalan. Kelas lagi Pak. Kelas ya, sedikit kelas. Ayo Hendri cepat masuk Hendri. Ayo. Hendri nak Ayo. jajan dulu jajan. Pas nanti dulu ke WC-nya itu. Siapa? Baik. Seluruhnya sudah di dalam kelas ya. Sudah Pak. Perhatikan baik-baik. Ini ada 2 buah matras ya. Jadi berarti sebelum kalian mengamati video pembelajaran pada kegiatan kali ini, anak-anak akan Bapak bagi terlebih dahulu ya. Akan Bapak bagi terlebih dahulu menjadi 2 kelompok ya. Karena kita orang 12 ya. Jadi 1 kelompok itu nanti 6 orang ya. Akan Bapak bagi berdasarkan kemampuan awal kalian. Karena Bapak tahu bahwa apa sih Git? Bagaimana? Ini tidak bisa milih-milih ya. Jadi Bapak pilih berdasarkan kemampuan awal kalian yang sudah kalian kerjakan pada kelas 2 terlebih dahulu ya. Dulu di kelas 2 Bapak dapat informasi dari Ibu Helda, kalian sudah pernah melakukan gerak guling ke depan. Jadi Bapak ingin tahu dulu kemampuan awal kalian untuk membagi kelompok kalian ya. Jadi nanti di dalam kelompok tidak ada yang pinter semua atau yang tidak pinter semua. Jadi rata ya. Oke, baik anak-anak, akan Bapak panggil berdasarkan absen. Di sini absen pertama itu Asro Naimah ya. Asro sudah siap Asro? Siap, Pak. Kalau sudah silakan maju Asro depan. Silakan mempraktikkan gerak guling ke depan ya. Awal. Baik. Pak. Dari awal ya, dari awal. Oke. Hap. Pak. Terima kasih Asro. Yang kedua Sigit ini absennya. Silakan Sigit maju. Saya ini Pak. Ya. Langsung Pak. Sigit dari contoh. Ya. Ya. Putar Pak. Putar. Ya. Bagus Sigit. Ya. Nah sekarang absen yang terakhir ini ya. Marzuki absen terakhir. Maju Marzuki. Siapa? Dari siapa Pak ya?
Jadi jongkok ya, jongkok. Ya Pak. Baik. Bagus, Mas Riki. Ya Pak. Sudah. Bentar ya, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, berdasarkan kemampuan awal kalian tadi. Nah, dicatat anak-anak. Sudah? Sudah. Siapkan penanya, bukunya sudah ya. Sudah. Jadi, untuk kelompok pertama, kalau tidak dicatat didengarkan saja ya. Kelompok pertama itu Rahmat Haryadi, Hendrianto, Marzuki, Agus Satria, Sigit, dan Asro Naimah ya untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, Hendri ya, Wahid, Eris, Dia, Retna, dan Rahman ya untuk kelompok kedua. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Hendri jelas Hendri? Pak. Baik anak-anak, karena kalian sudah tahu kelompok kalian, silakan kalian duduk untuk kelompok satunya di sebelah kiri Bapak, silakan. Untuk kelompok satunya duduk di sebelah kiri Bapak ya, untuk kelompok 2 duduk di sebelah kanan Bapak, silakan. Buruk nih kursi ini. Siapa ketua kelompoknya silakan duduk terlebih dahulu. Laporkan dengan Bapak, ketua kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Hendri, Pak. Oh, Hendrianto ya. Ya. Ketua kelompok 2 siapa? Saya Pak, Hendri Pak. Oh, jadi sama-sama Hendri ya ketua kelompoknya ya. Bagus ya, Hendri ya. bersaudara ya. Oke, siap. Berikut anak-anak di dalam kelompok itu silakan kalian nanti pada saat video pembelajaran Bapak hidupkan ya, kalian mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini nanti ya. Jadi video ini nanti menyampaikan pesan bagaimana cara melakukan gerak guling ke depan yang benar dan kesalahan apa saja yang terjadi pada saat melakukan gerak guling ke depan ya. Jadi kalian catat di dalam kelompok kalian, masing-masing catat ya, tidak diwakilkan. Nanti catatan itu dikomunikasikan di dalam kelompok kalian untuk dijadikan satu konsep ya, pemahaman rancangannya benar bagaimana melakukan gerak guling ke depan. Baik anak-anak, silakan kalian amati video pembelajaran berikut ini. Mana Pak? Subjek. Lamonian. Asro, jangan ribut, Asro. Sedikit ya, Nak. Nah. Bagus nah. Mantep. Halo anak-anak, bahas ya, Anda. Nah, hari ini kita akan belajar mapel page dan guling depan. Posisi awal guling depan, posisi kedua kaki ditekuk dan kedua tangan lurus menuju matras. Posisi tumpuan guling depan, kaki menolak didorong ke depan dan tumpuan pada tengkuk dan kedua tangan. Posisi kepala guling depan, posisi jongkok diikuti kedua tangan di depan dan jangan lupa jaga keseimbangan. Gerakan kedua bukan, perhatikan gerakannya ya. Anak-anak, ini jelasnya. Marilah kita amati video selanjutnya. Baik. Dalam lantai khususnya guling depan,
dari posisi jongkok ada 4 kata yang saya utarakan di awal video. Yang pertama adalah sikap ambil posisi jongkok ya, dengan posisi lutut rapat. Ini itu posisi yang pertama atau sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, letakkan kedua telapak tanganmu di matras, ya, matras. Dengan catatan posisinya harus kokoh, harus kuat, ya, supaya ukuran tubuhmu atau tubuhmu dapat ditopang. Nah, yang ketiga, letakkanlah tengkuk, ya, tengkuk kepalamu, bukan kepala, tapi tengkuknya di posisi matras. Dengan mengangkat sedikit posisi bagian belakang, seperti ini kan. Nah, itu dia tadi. Kemudian posisi yang keempat, menggunakan kedua kaki. Bisa mulai dari awal sampai nomor 4. Satu, sikap 1. Kemudian sikap 2. Kemudian sikap 3. 4. Ya, gitu ya. Nah, itulah tadi keempat sikap dalam melakukan guling depan. Nah, perhatikan, saya akan melakukan rangkaiannya dari awal sampai posisi mendarat. Kalau kita tidak sikap jongkok, maka diakhiri dengan posisi jongkok pula. Perhatikan. Posisi 1 siap. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang senam lantai, yaitu guling depan dari posisi jongkok. Anak-anak, sekian kita hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat. Oke, hai anak-anak, kalian tadi telah mengamati ya video pelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah Bapak perintahkan kalian untuk mencatat hal-hal penting apa saja pada saat melakukan gerak guling ke depan maupun kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak guling ke depan ya. Oke, anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagikan kalian ya lembar pengamatan. Untuk ketua kelompoknya Hendrianto dan Henry, silakan maju ke depan. Ya, Pak.
Nah, ini bagikan ke teman-teman kalian. Lihat satu orang dapat satu, Hendrianto dan Hendri. Silakan. Siapa? Ah, masukin ini Pak. Nih. Sigit, nih. Ya, makasih. Aku dulu. Haryadi, ya. Cukup Pak. Kelompok saya Pak. Oke. Baik, terima kasih Hendrianto. Hendri sudah dibagikan Hendri kelompoknya? Sudah semua, Pak. Sudah ya. Mana Hendri? Aku ni belum. Ya. Hai. Wahid belum? Lihat Pak, Wahid ini Pak. Aku Kalau yang kuisnya Wahid tadi ya? Oh, Mana pantesan. Hendri? Kasih Hendri Wahidnya. Nih ambil Anak-anak. Yo, Nah, si. fokus kembali ya, fokus kembali. Jadi ya Bapak akan menjelaskan ya tujuan setelah kalian ya mengamati video tadi, Bapak akan menjelaskan tujuan kegiatan inti kita pada kali ini ya. Jadi tujuan kegiatan inti kita kali ini dengan lembar pengamatan itu nanti ya. Sebelum kalian isi lembar pengamatan itu, kalian komunikasikan dulu di dalam kelompok kalian itu tadi yang kata Bapak tadi. Bagaimana cara melakukan gerak ya, bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling depan dengan baik. Setelah konsep itu didapat, disimpulkan jadi satu. Nanti kalian di dalam kelompok, satu kelompok itu ya, satu matras. Jadi kelompok satu matras, kelompok dua, satu matras ya. Nah, kalian praktik mencoba melakukan gerakan tersebut ya di dalam kelompok. Nah, untuk gunanya lembar pengamatan itu adalah mengamati teman kalian pada saat melakukan gerakan guling ke depan ya. Bapak minta nanti pada saat melakukan percobaan di dalam kelompok ya, nanti masing-masing anak Bapak ini minimal melakukannya sebanyak 5 kali satu orang ya. Jadi satu orang melakukannya sebanyak 5 kali. Dipahami sampai di sini? Ya paham Prianto Pak. nomor 1 ya. Baik. Jadi lembar pengamatan itu untuk percobaan pertama sampai dengan keempat cukup dititik terlebih dahulu ya, dikasih titik pakai pensil. Tidak usah dicontreng dulu ya. Tidak usah dicontreng terlebih dahulu. Nanti di kegiatan percobaan kelima baru dicontreng itu lembar pengamatannya ya. Apa yang tidak bisa dilakukan teman kalian. Jadi untuk percobaan 1 dengan 4 cukup kalian beri titik. Nah, Asronaima Hendrianto pada saat mengawasi Asronaima, tangan Asronaima tidak bertumpu. Nah, jadi titik di bagian itu dikasih titik. Nanti setelah Asronaima mencoba, Hendrianto jelaskan kepada Asronaima ya. Ya. Sehingga Asronaima nantinya ya, maksud Bapak sehingga Asronaima nantinya bisa memperbaiki pada kedua ya. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kalau bisa silakan kelompok 1 dan kelompok 2 bekerja saling berkomunikasi di dalam kelompok ya sampai batas waktu yang nanti Bapak sampaikan ya. Kalau sudah 15 menit terakhir nanti Bapak sampaikan ya. Silakan. Pakai sepatu enggak ini Pak? Dilepas saja Hendrianto sepatunya. Oh iya Pak, iya Pak. Ayo Asro dulu, Agus. Bapak mau tanya Agus. Itu kamu mengamati Marzuki itu sudah gerakan keberapa Agus? Marzuki itu melakukannya? Gerakan kedua, Pak. Baru gerakan kedua ya? Sudah kedua. Sudah benar belum itu Marzuki melakukannya itu Gus? Gerakannya sudah benar, Pak. Cuman pas di tahapnya ini masih miring. Oh, masih miring ya? Mungkin ada yang salah. Tapi sudah bisa jongkok tadi ya? Bisa jongkok kembali ya Marzuki ya? Oke. Bisa ya. Nah, nanti dikomunikasikan dengan Marzukinya ya hasil pengamatan Agus itu ya. Tolong untuk Hendrianto Pak lihat tadi sudah bagus. Jadi tolong ini Marzuki nanti diajari ya bagaimana supaya tidak miring pada saat berguling ya. Iya Pak, ini Hendrianto. Marzuki badannya besar Pak, jadi agak ini Pak, susah dia ini kan Pak. Ya. Tangannya panjang, sebelahnya nggak sejajar Pak. Oh, bengkok sebelah ya. Ya ada itunya, jadi agak susah sepertinya Pak.
Faktor dan dia. Oh, faktornya ya, memang faktor tulangnya sedikit ya. Tapi bisa. Maksudnya tidak ini saja, tidak fokus itu sepertinya belajarnya ya. Baik, untuk kelompok 1 silakan teruskan ya. Bapak mau ke kelompok 2. Ayo Marzuki, semangat Marzuki. Semangat, ayo Marzuki coba. Wahid mengamati siapa Wahid? Mengamati Rahman ya? Iya Pak, Rahman baru 2 kali Pak. Oh, jadi ini gerakan keberapa Wahid? Rahman ini ketiga ya? Iya, dapat 3. Dan ini Pak masih belum bisa bangun Pak. Sampai jongkok. Oh, belum bisa tahap akhir ya? Tahap akhirnya belum bisa berjongkok ya? Belum, masih dorong nih Pak. Inilah kami bantu dikit Pak. Oh, bergulingnya tapi sudah lurus ya? Kalau Pak, nggak berani. Masa lanang takut dia nih Pak. Oh iya, sudah. Saling komunikasikan ya di dalam kelompok ya, saling ajari ya. Oh, iya, Untuk Pak lihat RS itu sudah sempurna dari tadi tuh. Sudah bagus itu. Sudah 8 poin itu sudah ada semua itu. Nah, tolong Eris ajari Rahman itu ya. Biar nanti pas mengambil nilai di akhir nanti Rahman bagus ya nilainya. Bisa Eris? Bisa Pak. Bisa Pak. Ada. Lanjut ya. Baik ya untuk kelompok 2 ya. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Sudah Bapak sampaikan tadi. Kalau teman-temannya sudah 5 kali, silakan dicontreng di lembar pengamatannya tuh. Apakah masih ada kesalahan atau tidak dalam melakukan gerakannya ya. Kalau tidak ada, berarti contreng yang iya itu ya. Pelaksanaannya bagus semua berarti. Tapi kalau masih ada kesalahan, dicontreng yang tidak itu ya anak ya. Nah, untuk Agus itu kan sudah lebih dari 5 itu ya. Jadi yang ke-7 itu tidak apa-apa ya. Jadi dia pengamatannya yang percobaan ke-7, jangan percobaan ke-5. Karena Agus sudah percobaan ke-7 ya untuk Agus. Boleh lebih, tadi kan 5 karena waktu kita akan menyesuaikan ya anak ya. Sampai berapa Pak? Malah bisa deh Pak yo. Yang penting 5 Wahid. Sudah 5 ya. Sudah Pak. Ya. Ramon kira 5 belum bisa juga Pak. Belum bisa ini ya, kembali sikap akhirnya saja ya. Ya dikit lagi Pak. Itu boleh sekali gimana kalau 5. Ya bagus. Bantu ya. Anak waktunya sekarang tinggal 2 menit lagi ya. Jadi nanti kalian kumpul, silakan nanti ketua kelompok membacakan hasil pengamatan di kelompok kalian masing-masing ya. Baik, habis 2 menitnya. Silakan untuk ketua kelompok pertama maju ke depan membacakan hasil pengamatan terhadap teman-temannya pada saat mencoba gerak guling depan di dalam kelompok. Siapa ketua kelompok tadi? Hendrianto ya? Iya Pak. Silakan dibacakan Hendrianto. Iya Pak. Untuk kesimpulan setelah mengamati pergerakan dari teman-teman terkait senam lantai, yang pertama di sini Pak, Marzuki, Sigit, dan Agus, Asro itu ketika sikap akhir itu tangannya nggak dilurusin Pak, jadi langsung aja nyelonong maju dia Pak. Ya. Terus kemudian di sini untuk Rahmat, untuk posisi terakhir Pak, untuk jongkoknya itu belum sempurna, masih ini Pak, kurang seimbang itu Pak. Untuk kelompok kami seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Siapa yang memperhatikan Hendrianto yang akan mencoba melakukan gerakan? Gimana Pak? Yang mencoba melakukan gerakan siapa itu? Saya Pak. Sigit Pak. Oh, Sigit, silakan Sigit. Langsung Pak ya. Ya langsung. Berapa? Baik, kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, Sigit Ya, silakan Pak. duduk juga ya. Kemudian kelompok 2 ketua kelompoknya silakan bacakan hasil pengamatan teman-temannya tadi. Hendri. Saya Pak. Ya. Kesimpulan dari kelompok kami itu saat melakukan Eris sudah bagus Pak. Kemudian Henry, Wahid,
Rahman tangannya juga belum diluruskan Pak, sama dengan kelompok tadi yang lain. Asrona Ima dan Ratna belum kembali ke posisi jongkok sempurna. Berduduk kembali setelah jongkok. Jadi kami nanti Eris Pak, nanti itu yang mempraktekkan di depan Pak. Oh, silakan Eris, praktek Eris. Wakil kelompok 2. Siapa? Mana prakteknya? No? Oke, sudah Pak. Sudah ya? Oke, bagus Eris. Eris ini memang paling sempurna Pak, perhatikan dari tadi gerakannya ya. 8 poin itu sudah ada semua di Eris ini ya. Baik anak-anak, kita sudah membacakan hasil pengamatan kita. Sekarang Bapak ingin kalian mengerjakan soal ya. Ada 4 buah soal yang akan Bapak bagikan ini ya. Jadi soalnya ada 4, silakan kalian kerjakan. Nanti waktunya 15 menit untuk mengerjakannya ya. Soal ini bentuknya esai ya. Silakan diambil oleh Hendrianto dan Hendri, dibagikan kepada kelompoknya. Siapa? Oke, sebelum kalian mengerjakan, coba tulis terlebih dahulu nama dan kelasnya di situ ya. Coba kalian tuliskan dulu nama dan kelas di sana. Sudah? Nama lengkap atau nama panggilan Pak? Nama lengkap. Oh iya Pak. Kalau sudah silakan kalian kerjakan. Apa Gus? Di mana ya namanya? Yang ini tulis ini. Di atas di dulu, sampingnya Pak. ya. Di atasnya. Ya, sudah semua nulis namanya ya. Sekarang silakan kalian kerjakan, waktunya 15 menit. Pak, sebentar lagi istirahat Pak. Belum, Hendri. Haus Pak, boleh minum nggak Pak? Oke. Boleh. Anak-anak, waktunya sudah habis 15 menit. Silakan untuk kelompok 1 ditukar ke kelompok 2 dan kelompok 2 ditukar ke kelompok 1 ya. Ya Pak. Sudah? Sudah Sudah Pak. Hendrianto? Ditukar? Sudah, Ya, baik. Pak, sudah. Sekarang silakan kalian bagikan, kemudian kalian koreksi ya, jawabannya sudah Bapak tampilkan di layar monitor ya, jawaban teman kalian itu. Silakan. Nah, kalau sudah itu benar berapa dari 4 soal itu, jangan lupa tulis pemeriksanya siapa. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Betul aku nah. Oke, nah. Wih, Eris, benar Oke, banget. yang sudah boleh kumpul sekarang dengan Bapak, silakan. Tidak usah melalui ketua kelompok lagi, silakan kumpul. Agus, ini Gus. Kumpul dengan Bapak. Bentar Pak. Ini Sudah ya, dikumpul ya. Sudah semua ya, Wahid sudah ini ya. Mengumpulkan jawaban punya temannya ya. Oke. Sudah Pak. Ya. Aku salah tipu. Berikutnya, ya dengarkan lagi. Berikutnya sudah kita mengerjakan soal, kita akan praktek, nah ya, praktek secara individu, mengambil nilai praktek ya, roll depan tadi. Jadi tidak di dalam kelompok lagi ya. Sekarang masing-masing Bapak panggil sesuai absen, mulai dari Asro, kemudian Sigit ya, dan nanti yang terakhir itu Marzuki ya, absen terakhir. Bisa dimengerti? Eris? Oke, silakan Asro Naima maju duluan ke depan. Nah, ini percobaannya. Ya. Dua kali. Jadi Bapak ambil nilai yang terbaik ya. Jadi dari percobaan 1 dan kedua Bapak ambil nilai yang terbaik. Silakan Asro, percobaan pertama terlebih dahulu. Siapa? Hap, sudah Pak. Pertama. Yang kedua, Sudah. Oke, bagus. Sigit. Ya Pak. Silakan Sigit, yang percobaan pertama. Siap. Sudah Pak. Sudah ya. Bagus, yang pertama itu Sigit. Nah, sekarang yang kedua Sigit. Iya Pak. Ya. Sudah ya. Oke, Sigit ini lebih bagus yang pertama tadi ini percobaannya ini. Jadi Bapak ambil nilainya yang percobaan pertama untuk Sigit ini ya. Untuk Marzuki silakan terakhir. Ya Pak. Kawan-kawannya sudah ini.
Ya, bagus. Yang kedua Marzuki. Ya Pak. Sudah Pak. Nah, lebih bagus lagi yang kedua. Ini Bapak ambil nilai percobaan kedua ya untuk Marzuki ini ya. Karena Marzuki pada percobaan kedua yang ini. Baik anak-anak, kita sudah selesai mengambil nilai untuk tertulis maupun praktek ya. Berarti kita akan masuk kegiatan penutup ya. Silakan semuanya berdiri. Untuk Marzuki, tolong disiapkan, kemudian dipimpin teman-temannya untuk melakukan pendinginan. Kan Marzuki. Ya Pak. Siapa? Tentang Sudah Marzuki? Oke, baik. Kalau anak-anak sudah melakukan gerakan pendinginan, Bapak ambil alih semuanya, siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, perhatikan ya. Endrianto, perhatikan. Agus, perhatikan. Ya, Ya. Pak. Dan Sigit. Rasakan Sigit setelah belajar. Saya jadi tahu Pak, ternyata guling depan atau roll depan ini kalau gerakannya benar di awal tadi seperti roda Pak. Oh ya, senang apa tidak Sigit belajar hari ini? Senang Pak, tapi main bola tuh lah Pak, udah ini. Oh masih nak main bola, tapi senang belajar tadi ya? Nah, Alhamdulillah kalau senang. Oke, di antara anak Bapak ini siapa yang ingin menjelaskan kepada Bapak ya apa yang harus diperhatikan ketika melakukan gerakan roll ke depan? Ayo siapa yang ingin jawab? Saya Pak. Hendrianto, silakan Hendrianto. Ya, jadi untuk ya senam lantai pada guling depan yang harus diperhatikan yang pertama sikap awalnya Pak. Jadi sikap awalnya itu posisi jongkok, tangannya numpu di matras Pak, harus lurus dan baik Pak. Dagu menempel dada itu Pak nanti Pak. Kemudian pinggulnya ke atas sampai kakinya lurus, itu untuk awalannya Pak. Kemudian untuk yang kedua sikap pelaksanaannya Cepat Pak. Hendrianto, ya bacanya dipercepat lagi. Ya Pak. Bukan baca ya. Ya. Kemudian sikap pelaksanaannya gulingnya yang lurus, tubuhnya harus dibulatkan seperti roda kata Bapak tadi. Kemudian yang terakhir sikap akhir Pak, kembali ke posisi jongkok dalam keadaan seimbang Pak. Terima kasih Pak, itu aja Ya. Pak. Benar ya, berarti ada 8 poin ya Hendrianto di sana ya. Ya 8 Kalian Pak. ngerti juga Eris ya? Ada berapa poin ini Eris? 8, ada berapa? 8 Pak. Oh ya, bagus. Baik anak-anak, Bapak akan membacakan hasil ulangan kita tadi ya. Sudah Bapak ambil nilainya tadi ya, untuk nilai praktik maupun nilai tertulis tadi. Jadi untuk nilai tertulis ini tadi Bapak lihat, paling kecil ini benar 3. Berarti kalau benar 3, masih 75 nilainya ini untuk Asro dengan Agus ini Bapak lihat yang masih 75 ini. Tapi masih tuntas karena KKM kita 75 anak ya. Kemudian untuk nilai praktik sama. Jadi baru 6 poin dari 8 poin tadi yang belum terlaksana untuk ini, untuk Hendri dengan dia ini ya. Jadi dia dengan Hendri ini baru 6 poin, belum sampai ke sikap akhir ya. Jadi nilainya tetap 75 karena kalau 8 poin itu 100 ya. Kalau cuma 6 poin berarti 6 dibagi 8 dikali 100 ya, 75. Jadi masih tuntas ini ya. Tapi tolong diperbaiki lagi. Nanti kalau kelas 5 belajar roll ini nilainya kalau bisa 100 nah ya. Tuh ya. Jadi tidak ada yang tidak tuntas untuk pelajaran praktek maupun teori pada pelajaran roll depan hari ini ya. Alhamdulillah Bapak senang ya. Nah, senang Hendrianto ya. Oke, baik. Nana, semuanya Bapak akan menyampaikan pelajaran kita minggu depan ya. Jadi pelajaran kita minggu depan, pada pertemuan minggu depan adalah kita masuk ke pelajaran cedera aktivitas fisik atau olahraga dan cedera dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang untuk kita pelajari minggu depan adalah
cedera pada aktivitas fisik olahraga ya. Nah di sana ada cedera otot anak-anak di dalam buku kamu itu ya, di dalam buku IPA. Jadi kalian baca cedera otot itu ada kram otot. Nah anak-anak tolong mencari informasi mengenai kram otot itu, bagaimana cara menanggulangi kram otot ya. Jadi di rumah buka internet, cari di Google bisa, buka YouTube bisa ya. Nah dicatat bagaimana cara menanggulangi kram otot, sehingga minggu depan itu menjadi pokok bahasan yang harus kita diskusikan. Mengerti Asron Naimah? Oke, baik. Wahid mengerti ya? Tugas minggu depan. Oke. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Kita masuk kegiatan akhir di penutup ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa ya. Yang akan Bapak pimpin langsung untuk penutupan doa ini. Seluruhnya siap, gerak. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas kita baik yang sudah maupun yang belum diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selesai pelajaran kita ya. Nanti Bapak bubarkan. Jadi pada saat Bapak bilang ya, Bapak bicara balik kanan bubar jalan, kalian teriakkan semangat ya, kata-kata semangat kuat-kuat ya, bisa ya seluruhnya, Eris bisa ya. Jadi pas bubar jalan teriakkan kata semangat ya. Oke, baik, seluruhnya siap, gerak ya. Tanpa penghormatan, balik kanan, bubar jalan. Semangat. Waktu ya kan kita tetapkan waktunya 50 menit dari unsrinya ya kan, tapi kita tetapkan 40, tapi tidak ada yang salah, masih rentangan 40 sampai 50 kan, terdapat di sini 47, tidak ada masalah itu. Sedangkan ditetapkan oleh unsri 50 kan, jadi kalau kita tetapkan 40 dapat 47 berarti masih dalam rentangan waktu yang normal. Tapi kalau waktunya 80 menit, nah baru itu abnormal ya kan. Itu waktunya 20 menit, udah selesai Pak, 20 menit. Cerita itu habis ya kan. Itu abnormal. Itu paling-paling Pak tandai, Pak silang itu angka 1 ya kan. Abnormal. Tapi kalau ini masih normal bagus ya. Jadi itu. Mungkin siapa yang Pak? Ya, pengamat Ander tadi? Sayuti. Rahman Pak, ya Rahman Sayuti Pak. Coba muncul Pak Rahman. Dulu. Keseluruhan menurut saya udah bagus Pak ya. Ya betul. Penguasaan Pak Ander terhadap kelas bagus. Pak Ander bisa menguasai keadaan, menguasai kelas, terus bisa mengarahkan siswa dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Cuman saya bingungnya tadi Pak Ander pertamanya bukan orang Jawa, kemudian bahasa Jawa lagi kan? Boleh masuk inti bahasa Jawa. Logatnya. Kemudian di penutup berubah lagi gitu nah. Jadi komunikasinya tidak konsisten. Sebenarnya Bapak ini orang Jawa apa bukan gitu? Gitu. Karena murid saya itu beragam Pak, dari Jawa, Semendo, ada lagi orang Ogan, jadi gitu. Niko, jadi memasukkan tetap pakai bahasa Indonesia Pak. Nadanya. Di kegiatan inti secara keseluruhan udah bagus. Cuman masalah komunikasi tadi. Kemudian di penutup ini Pak Ander. Pak Ander nggak ada ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan materi yang belum dipahami. Ya,